Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Irmayani. Kali ini saya akan membawakan review jurnal yang ke-11, di mana jurnal ini saya ambil dari jurnal Proceeding Seminar Kesehatan Perintis dengan judul Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Biji Buah Durian atau Durio-Zibentinus L terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit putih jantan, yang ditulis oleh Irwandi, Nesa, dan Abob Lisranu pada tahun 2021. Luka bakar adalah cedera pada kulit atau jaringan organik lainnya yang terutama disebabkan oleh panas atau radiasi, radioaktivitas, listrik, atau kontak dengan bahan kimia. Luka bakar terjadi ketika sebagian atau seluruh sel di kulit atau jaringan lain dihancurkan oleh cairan panas yang dapat menyebabkan kulit melepuh, kontak dengan benda padat panas, dan akibat nyala api. Menurut data terbaru dari WHO atau World Health Organization, luka bakar merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang menyebabkan sekitar 180.000 kematian di tiap tahunnya. Kebanyakan penyakit ini terjadi di negara-negara dengan tingkat rendah dan menengah, dan hampir dari 2/3-nya terjadi di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Tindakan yang bisa dilakukan pada luka bakar yaitu dengan cara memberikan terapi lokal untuk mendapatkan kesembuhan secepat mungkin. Salah satu pengobatan alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tanaman obat tradisional, salah satunya yaitu tanaman durian. Berdasarkan uji screening fitokimianya, ekstrak etanol biji buah durian mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, dan triterpenoid yang dapat membantu mempercepat penyembuhan akibat luka bakar. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang uji aktivitas ekstrak etanol biji buah durian terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit putih jantan dalam bentuk ekstrak sediaan salep dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Variabel pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, variabel bebas yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Dan variabel terikatnya yaitu persentase penyembuhan luka, waktu epitelisasi, dan histopatologi. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental menggunakan metode post-test with control group design. Hasil persentase penyembuhan luka bakar di atas dapat dilihat dari hasil pengukuran persentase penyembuhan luka bakar pada hari ke-7. Didapatkan bahwa kelompok kontrol negatif yaitu menggunakan basis salep memiliki rata-rata persentase penyembuhan luka bakar sebesar 50,67%, di mana lebih besar dari rata-rata penyembuhan luka bakar pada kelompok konsentrasi 5% yaitu 41,67% dan kelompok konsentrasi 10% yaitu 45,06%. Hal ini mungkin disebabkan karena vaselin pelapum sendiri juga memiliki aktivitas dalam penyembuhan luka bakar, dikarenakan sifat vaselin pelapum yang dapat mempertahankan kelembapan pada sekitar luka. Perawatan luka pada suasana lembab dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Sedangkan pada kelompok konsentrasi 15%, rata-rata persentase penyembuhannya sebesar 61,47%, dan ini mendekati persentase penyembuhan luka bakar pada kelompok pembanding yaitu menggunakan merek Tekasol, yaitu 63,66%. Kemudian pada hari ke-14 didapatkan hasil kelompok kontrol negatif memiliki rata-rata persentase penyembuhan luka bakar sebesar 71,76%, di mana ini lebih besar dari kelompok konsentrasi 5% yaitu sebesar 66,97%. Sedangkan pada kelompok konsentrasi 10% dan 15% dan pembanding, rata-rata persentase penyembuhan luka bakar lebih besar dari kontrol negatif yaitu berturut-turut 73,95%, 87,89%, dan 90,49%. Berdasarkan hasil analisa statistik dengan uji ANOVA dua arah didapatkan nilai signifikansi P lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil yang tidak berbeda nyata, tidak ada perbedaan pengaruh pada penyembuhan luka bakar. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap waktu epitelisasi luka bakar pada mencit. Dari hasil pengamatan waktu epitelisasi yang dilakukan selama 14 hari, pada hewan percobaan pada kelompok kontrol negatif rata-rata pengelepasan terjadi pada hari ke-10, kelompok konsentrasi 5% rata-rata pada hari ke-11, kelompok konsentrasi 10% rata-rata pada hari ke-11, kelompok konsentrasi 15% pada hari ke-10, dan kelompok pembanding rata-rata terjadi pada hari ke-9. Dan dari hasil uji didapatkan hasil waktu epitelisasi yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan konsentrasi dari sediaan uji yang dapat mempercepat tumbuhnya epitel baru, sehingga pelepasan keropeng dapat terjadi di hari yang berbeda-beda. Dari data perbandingan skor histologi antara perlakuan pada hewan coba memperlihatkan perbedaan skor mikroskopik pada setiap parameter histologi yang dilakukan. Dari data tersebut terlihat parameter histologi kepadatan kolagen dan sel fibroblast pada kelompok konsentrasi 15% lebih baik dari kelompok kontrol negatif, kelompok konsentrasi 5% dan kelompok konsentrasi 10%, serta setara dengan kelompok pembanding. Kemudian pada parameter reepitelisasi terlihat kelompok pembanding lebih baik dari semua kelompok yang diujikan. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok konsentrasi 15% memiliki efek yang hampir setara dalam proses penyembuhan luka bakar dengan sediaan pembanding Tekasol. Hal ini mungkin dikarenakan sediaan ekstrak etanol biji buah durian memiliki kandungan kimia yang hampir sama dengan sediaan pembanding Tekasol, di mana sediaan ekstrak etanol biji buah durian mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, dan triterpenoid, sedangkan sediaan pembanding Tekasol yang berasal dari ekstrak herbab gagan yang mengandung senyawa flavonoid, fenolik, dan minyak astiri.
Jadi, kesimpulan pada penelitian ini yaitu ekstrak etanol biji buah durian berbasis salep memiliki aktivitas dalam proses penyembuhan luka bakar. Kenaikan konsentrasi mempengaruhi tingkat efektif terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit putih jantan. Kelompok perlakuan dengan konsentrasi 15% memiliki efek penyembuhan luka bakar yang lebih baik dibandingkan dari semua kelompok lainnya. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Sampai ketemu di review jurnal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.